Pukul 1 malam Keina terbangun dari tidurnya, perutnya sangat lapar. Keina mencari keberadaan sang suami di seluruh kamar, tapi seketika ia baru ingat jika Ezra sedang ia hukum untuk tidur di luar. Astaga, aku lupa, lirihnya. Keina keluar dari kamarnya untuk mencari Ezra, ia melihat Ezra sedang melamun dengan bersandarkan pada tubuh Radit yang sedang tertidur. Ezra seperti sedang memikirkan sesuatu hingga tidak menyadari Keina yang datang menghampirinya. Ezra, panggil Keina sambil memegang bahu pria itu, seketika Ezra terperanjat kaget. Astaga, ucapnya dengan wajah sedikit terkejut, ia menatap Keina dengan wajah panik serta lelah yang menjadi satu. Ada apa, sayang? Apa perutnya sakit lagi? Tanya Ezra. Keina menggelengkan kepalanya cepat. Aku lapar, lirihnya pelan dan Ezra masih mendengarnya dengan baik. Aku sangat lapar, ayo buatkan aku nasi goreng, pintanya dengan tangan yang mengusap-usap perutnya yang besar semakin membuat Ezra gemas. Kau sudah tidak marah kepadaku? Tanya Ezra. Keina tersenyum kecil sambil tangan seperti ingin memeluk Ezra. Ezra bangkit dari duduknya, ia berjalan ke arah sang istri lalu memeluknya dengan sangat erat. Mendaratkan kecupan di dahi Keina bertubi-tubi, dan juga mencium bibir yang selalu membuatnya candu. Ezra, sudah cukup. Aku lapar bukan minta kau ciumin terus, hardiknya. Ezra tertawa. Maafkan aku, ucapnya. Ezra meraih tangan Keina lalu mereka berjalan beriringan menuju dapur. Kejadian seperti ini selalu saja terjadi saat Keina memasuki trimester ketiga. Keina selalu kelaparan dan Ezra yang selalu siap mendadak menjadi chef untuk sang istri. Ezra berkutat dengan peralatan masak, dan Keina yang sedang memerhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Perlu aku bantu? Tanya Keina. Ezra menatap ke arahnya sebentar lalu kembali fokus dengan spatula di tangannya. Tidak perlu sayang, sebentar lagi nasi gorengnya juga matang, sahutnya. Keina tersenyum tipis. Mendengar kata nasi goreng perutnya semakin bergetar kelaparan. Tak lama akhirnya nasi goreng buatan Ezra selesai juga. Keina menatap nasi goreng itu dengan tatapan berbinar. Ezra menahan tawanya kala melihat ekspresi istrinya setiap kali memandang masakannya. Ayo makan, sayangku, ucapnya. Keina mengangguk mantap. Keina menyuapkan 1 sendok nasi goreng itu ke dalam mulutnya, lalu ia berjoget senang karena masakan Ezra sangatlah enak. Emangnya kamu nggak bosan? Selalu saja minta nasi goreng? Tanya Ezra dengan tangan yang menopang wajahnya sambil menatap Keina. Keina menggelengkan kepalanya cepat. Ia tidak mau menjawab pertanyaan Ezra. Keina tetap fokus dengan nasi goreng itu dan memakannya dengan lahap. Ezra hanya tersenyum tipis melihat kelakuan sang istri. Baiklah, katakan jika kau sudah selesai makan, ucapnya. Ezra sangat mengantuk. Ezra, perutku sakit, rintihnya. Keina terlihat pucat dan menarik napas dalam-dalam untuk meredakan sakit di perutnya. Ezra panik, ia langsung bangkit untuk melihat keadaan Keina lebih dekat. Ezra, ini sangat sakit, aku tidak sanggup, rintihnya. Keina memegang erat tangan kekar Ezra. Ayo kita ke rumah sakit, ucap Ezra. Ia menggendong Keina menuju basement. Saat Ezra ingin membangunkan Radit, kebetulan pria itu sudah terbangun dari tidurnya. Radit, ayo bawa mobil menuju rumah sakit, perintahnya. Seketika Radit langsung mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja lalu berlari menuju basement. Sabar sayang. Kau harus kuat, ucap Ezra sambil mencium kening Keina yang mulai berkeringat karena sakit yang teramat. Keina mengangguk sambil tersenyum menatap Ezra, pria itu terlihat sangat panik melebihi dirinya. Tak lama Radit datang, ia membuka pintu lalu Ezra masuk. Ezra membawa Keina untuk duduk di sebelahnya dengan tangannya yang terus mengusap perut Keina. Radit mengemudi dengan kecepatan tinggi, ia tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepada Keina. Keina terus meremas baju Ezra kala perutnya semakin sakit. Ezra terus mengucapkan kata semangat untuknya dan menciumi wajah Keina. Lakukan apapun jika itu mengurangi sakitnya, ucap Ezra. Ia pasrah dengan tubuhnya sekarang. Bahkan Keina selalu saja menarik rambutnya atau bahkan mencengkram tangannya hingga kukunya tertancap di lengan Ezra. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit internasional. Para perawat langsung membawa Keina memasuki ruangannya dan Dokter Tari yang sudah menunggu kedatangan mereka sedari tadi. Radit menyempatkan untuk memberitahu pihak rumah sakit, agar Ezra dan Keina tidak perlu menunggu nantinya.
Keina memasuki ruangannya ditemani Ezra, ia menangis kala sakit di perutnya semakin menjadi-jadi. Dan Ezra sudah berantakan akibat ulah Keina, bajunya yang terlihat kusut dan rambutnya yang mungkin akan rontok jika terus-menerus ditarik oleh sang istri. Dokter Tari menahan tawanya kala melihat penampilan CEO tampan seperti Ezra pada saat ini. Ezra, ini sangat sakit, sakit sekali, lirihnya dengan air mata yang berlinang. Ezra menghapus air mata itu dengan tangannya. Iya sayang, maafkan aku telah membuatmu dalam posisi ini, ucap Ezra. Ia menggenggam tangan Keina erat, seolah-olah memberi kekuatan kepada sang istri. Dokter Tari memeriksa Keina, ia tersenyum tipis. Kepalanya sudah mulai terlihat nyonya, ayo kita lakukan sekarang, ucap Dokter Tari. Keina mengangguk mengerti. Keina mengejan dengan sekuat tenaga, dan tangannya yang menarik kepala Ezra tidak peduli dengan sang empu yang juga berteriak kesakitan seperti dirinya. Ayo nyonya, keluarkan lebih banyak tenaga lagi, ucap Dokter Tari. Keina mengangguk. Keina menarik napas dalam-dalam, lalu meraih tangan Ezra, menggigit tangan itu lalu mengejan dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya, suara tangis bayi terdengar di ruangan itu. Dokter Tari kagum dengan kekuatan Keina. Ya walaupun ia harus menyiksa suaminya terlebih dahulu untuk mendapatkan tenaga lebih kuat. Keina ngos-ngosan, ia menatap Ezra yang kini melihat anaknya yang sudah dibawa oleh Dokter Tari untuk dibersihkan. Ezra, panggil Keina dengan suara yang sangat melemah. Iya sayang, tanyanya, rasa sakit di tubuh Ezra seketika hilang kala mendengar suara tangisan anaknya. Dan juga melihat Keina yang sangat kuat untuknya, itu sudah membuat rasa sakit di tangan Ezra menghilang seketika. Ezra mengecup kening Keina dengan lembut, mengucapkan kata terima kasih berulang kali. Keina menetralkan napasnya dengan menikmati segala bentuk perlakuan Ezra kepadanya. Keina tidak menyangka ia bisa sampai di titik ini dengan Ezra. Dokter Tari membawa baby boy kepada Ezra. Sesuai perkiraan Tuan, baby boy, ucap Dokter Tari. Ezra menggendongnya dengan tangan gemetar serta air mata yang berlinang. Keina melihat Ezra yang menangis, seketika Keina merasakan kesedihan dan kebahagiaan yang bercampur menjadi satu sekarang. Keina, kau lihat, dia benar-benar boy, ucap Ezra dengan senyum yang sangat bahagia. Keina mengangguk sambil tersenyum kepada suaminya. Ezra mengazani baby boy, setelah itu ia menggendong boy membawanya kepada Keina, kau punya nama untuknya. Tanya Ezra kepada sang istri. Keina memegang tangan kecil baby boy, ia tidak menyangka telah melahirkan seorang anak sekarang. Belum, aku serahkan semua kepadamu, sahut Keina. Ezra menatap baby boy dengan senyumnya lalu menatap Keina. Kinan Pradipta, ujarnya, Keina sangat suka dengan nama itu. Kinan, tanyanya, Ezra mengangguk mantap. Kau suka? Tanya Ezra. Keina mengangguk setuju. Nama yang bagus, aku harap ia tumbuh seperti ayahnya. Pekerja keras dan juga penyayang, ucap Keina, bahkan baby boy sampai tersenyum mendengar namanya sendiri. Kau lihat sayang, dia tersenyum. Itu berarti boy setuju dengan nama itu, ucap Ezra. Keina tersenyum sambil mengecup tangan kecil mungil itu. Dokter Tari sangat terharu melihat pemandangan romantis ini, ia berlalu keluar dari ruangan itu karena tidak ingin mengganggu keluarga kecil itu. Ezra tiada henti tersenyum menatap miniatur di hadapannya, yang sangat mirip dengannya. Keina berdecak sebal, karena baby Kinan sama sekali tidak mirip dengannya. Kenapa dia tidak mirip sama sekali denganku? Tanya Keina dengan kesal. Ezra tertawa kecil. Genku lebih kuat dibanding genmu, sayang. Dan ya aku juga tampan, tidak salah jika Kinan mirip denganku, ucapnya dengan bangga. Keina memalingkan wajahnya malas. Baby Kinan menangis, seketika Ezra langsung mengangkatnya dan menimang baby Kinan. Keina sangat kagum dengan kesigapan Ezra, ia terus memerhatikan Ezra yang berusaha untuk mendiamkan sang baby. Dia haus Ezra, sini berikan kepadaku, ucap Keina, ia berusaha duduk dengan bersandarkan bantal yang ditumpuk Ezra tadi. Ezra menyerahkan baby Kinan kepada sang istri, untungnya ASI Keina sudah keluar ketika memasuki trimester ketiga. Keina membuka kancing bajunya lalu menyusui Kinan. Ezra hanya memerhatikan setiap hal yang dilakukan Keina. Wah jadi kau merebut milik ayah, ucapnya. Keina menggelengkan kepalanya mendengar ucapan sang suami. Bagi dua dong, ayah,
sahut Keina dengan menirukan suara anak kecil, bahkan Ezra sampai tertawa mendengarnya. Keina melihat sekeliling ruangan sambil menyusui baby Kinan, ia merasa seperti ada yang kurang. Ezra, kau sudah memberitahu ibu dan mama? Tanya Ezra, seketika Ezra baru ingat akan itu. Astaga, aku lupa sayang, ucapnya. Keina hanya menghela napas melihat kelakuan sang suami. Untungnya Radit menunggu di luar ruangan, Ezra menghampirinya dengan wajah yang bahagia. Wah, kau terlihat sangat bahagia tuan, ucap Radit. Ezra tersenyum manis sambil menepuk-nepuk bahu Radit. Sekarang aku mau kau datang ke mansion utama, dan beri kabar kepada Ibu Renata dan Mama Rose, perintahnya. Untuk apa tuan? Tanya Radit. Seketika wajah Ezra yang bahagia tadi berubah menjadi tatapan yang sangat tajam. Kau bertanya untuk apa? Tanyanya dengan wajah kesal. Kau bodoh sekali, otakmu benar-benar pendek, ejek Ezra. Aku sudah memberi tahu Nyonya besar tuan, sebentar lagi juga mereka akan sampai, jelas Radit. Oh ya, kenapa kau tidak mengatakan sedari tadi Aku mau mengatakannya tadi, tapi kau. Sudahlah, sekarang urus semua urusan di perusahaan. Aku serahkan semua pekerjaan padamu untuk beberapa hari ini, ucap Ezra. Radit ingin melihat ponakannya tapi sudah diusir oleh tuannya. Izinkan aku melihat baby boy, tuan, pintanya. Ezra teringat jika Keina sedang sangat seksi di dalam. Tidak boleh. Nanti juga saat di mansion kau akan lihat, tolaknya. Radit mengerucutkan bibirnya. Tega sekali, lirihnya. Radit berlalu pergi dengan wajah sedihnya. Ezra menatap kepergian Radit dengan senyum tipisnya.